Sampurasun. Alhamdulillah ada Ketua Umum Abdesi dari nasional, ini istimewa Purwakarta nih. Makanya kenapa saya ingin mempelopori ini, biar Purwakarta, karena Ketua Umum Abdesinya dari Purwakarta itu istimewa. Desa-desanya, kepala desanya bergerak untuk mensukseskan pendidikan. Jadi saya ucapin terima kasih Pak Ketua Umum hadir di sini, dan semoga ini bisa menjadi model untuk kabupaten kota lain di mana kita manunggal dinas pendidikan, dinas kesehatan nanti bisa manunggal dengan pemerintahan di tingkat desa. Banyak hal yang harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, hari ini Purwakarta itu sedang masuk TV terus dengan inovasi yang digagas oleh Pak Gubernur dan ditindaklanjuti oleh Pak Bupati, termasuk Dinas Pendidikan. Dan kemarin udah beberapa dinas kabupaten kota yang datang ke sini ingin mereplikasi apa yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta. Tentu ini adalah kerjasama kita semuanya, Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi atas apa yang terjadi selama ini di dunia pendidikan, di dunia anak-anak kita, para pelajar kita di Indonesia. Jadi persoalan yang sedang terjadi di kalangan pelajar ini bukan hanya terjadi di Purwakarta, tapi seluruh kabupaten kota. Dan kita berani melakukan langkah untuk melakukan treatment. Setelah kita melakukan evaluasi, maka langkah ini kita pikir penting untuk dilakukan saat ini. Di samping kita memang perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam semua aspek. Saya sampaikan bahwa masalah yang timbul pada anak-anak kita, fakta yang ada di permukaan, itu kontribusi dari semua pihak, bukan hanya dari orang tuanya. Faktor utama dari semua konsultasi psikolog itu bermula dari orang tua, Pak Kades. Semua dari orang tua. Pemicu utamanya adalah orang tua. Yang kedua, yang ikut berkontribusi adalah sekolah, di mana kita juga harus meyakini betul bahwa apa yang kita lakukan di sekolah belum optimal, belum maksimal. Guru-guru kita masih perlu ditingkatkan kompetensinya, sarana prasarananya, layanan bimbingan konseling di kita juga masih kurang, jumlah gurunya masih kurang, dan kompetensinya pun kita akui mungkin masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang paling penting adalah supporting system dari lingkungan masyarakat. Kan kerjasama selama ini udah berjalan, tapi kita ingin bahwa ini menjadi visi bersama kita untuk menerapkan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat. Bupati hari ini sudah menginstruksikan agar kembali masuk jam 6. Kemudian anak-anak dilarang membawa HP dan memegang HP selama di sekolah maupun di rumah. Karena ini menjadi pemicu apa yang terjadi pada anak-anak saat ini. Saya berbicara dengan psikolog, itu ternyata mengapa anak-anak kita bisa berbuat sekejam itu karena terprogram otaknya, sarafnya terprogram. Dari mana? Dari gamenya dari HP, dari PlayStation gitu, terprogram otaknya sehingga sarafnya itu udah stimulasi negatif. Nonton film perang, nonton film bacok-bacokan, nonton survival, kemudian otaknya terprogram, sarafnya terprogram. Nah, ini jadi salah satu kecenderungan perilaku yang muncul di anak-anak kita, karena simptom itu muncul dari kecenderungan perilaku yang muncul. Kecenderungannya apa? Satu, naik motor bebas. Anak-anak yang tawuran, yang sering janjian di luar, abrit-abritan, itu semuanya anak yang naik kendaraan bermotor. Satu.
kecenderungan perilaku anak-anak kita harus dihentikan. Gitu. Nah, caranya adalah nanti dibuat regulasi. Gitu. Jadi motor dibebaskan ke kolotna, HP dibebaskan, tempat nongkrong dibebaskan. Nah, ini yang penting saya pengen sampaikan ke Pak Kades, mudah-mudahan disampaikan ke RT RW-nya agar memitigasi lingkungan-lingkungan yang dipakai nongkrong, Pak. Saya sudah melakukan operasi dengan Kasatpol PP, ditangkepin, bawa ke dinas, tangkepin, bawa, baik yang naik motor maupun yang nongkrong di tempat-tempat nongkrong yang bukan pada waktunya, pakai baju sekolah, di jam sekolah, waktunya udah larut malam gitu, yang tidak wajar untuk anak-anak. Jadi lengkaplah, motor dibere, bebas, ngagenggerehkeun, HP dibebaskan, kemudian tempat nongkrongnya dibebaskan. Semua stimulasi itu memformat perilaku anak-anak kita. Terjadilah kecenderungan perilaku. Mengapa kejadian di Tangerang, di Depok, di Subang, di Bandung, di Karawang semuanya sama? Karena semuanya sama kecenderungan perilakunya. Perilaku itu ada di setiap kabupaten kota. Maka yang ketiga apa? Kemudian di bawahnya struktur sistem. Struktur sistem itu apa? Aturannya nggak ada, nggak dibuat, membuat anak-anak bebas, tidak ada regulasi yang mengatur. Maka kita bikin regulasinya. Nah, ini yang paling penting yang mampu merubah keadaan. Apa? Akar masalahnya apa? Mental model. Mental model siapa yang harus diperbaikin? Mental model orang tuanya, mental model masyarakatnya, mental model kepala sekolah dan guru-gurunya. Makanya saya bertugas memperbaiki mental model guru-gurunya, Pak. Saya perbaikin. Kalau di sekolah masih ada anak yang pegang HP dibiarkan, berarti mental model kepala sekolah dan gurunya belum benar. Karena apa? Menganggap geus biasa eta mah budak pegang HP cenah. Da jamana aya nama mental model tah. Berarti kepala sekolahnya membiarkan, guru-gurunya membiarkan. Yang kedua, mental model siapa? Mental model orang tua. Geus aya aturanana, Pak. Tapi orang tua karunya budak, padahal budak picilakaeun. Gitu. Ini yang harus diperbaiki nih, mental model orang tua, termasuk mental model masyarakatnya, Pak. Nah, ini tugas Pak Kades. Nanti termasuk mental model orang tua juga Pak Kades nih, sama kepala sekolah. Nah, mental model masyarakat, lamun aya budak naik motor ya geus biasa da eta mah rek meuli eta rek ka warung cenah. Atau budak nongkrong di lingkungan masyarakat, udah biasa da barudak mah keur arulin cenah. Padahal bukan di jam-jamnya. Gitu. Nah, ini mental model ini kalau kita benarkan, termasuk mental model itu adalah persepsi kepala kita terhadap fenomena yang tidak benar. Nah, ini harus dibenerin. Nah, jika ini semuanya mental modelnya kita tata, yang mungkin lama nih mental model. Mental modelnya kita tata, struktur sistemnya, aturannya kita bikin, kecenderungannya kita batasi, kita kendalikan, maka yang di atas itu yang disebut gunung es itu akan bisa kita kendalikan. Nggak akan muncul tuh gunung es. Karena mental modelnya udah kita perbaikin sampai ke akar. Nah, upaya kita menyiapkan anak-anak di resimen itu adalah bagaimana kita membuat struktur sistemnya ini benar. Nanti mental modelnya dibenerin. Gitu. Jadi saya mohon ke Pak Kades, ini ada hal yang serius yang ada di hadapan kita. Nanti mohon disosialisasikan ini di Minggon ke ketua RT, ke ketua RW, gitu. Untuk bisa satu, kalau ada tempat ruang riung budak sekolah bari udud nepi ka peuting gitu ya, sampai malam ruang riung udud diantepkeun. Nah, berarti RT RW nanti jalan, Pak. Nah, Purwakarta Istimewa hanya bisa dilakukan apabila ada kolaborasi. Strategi kementerian menyebutnya partisipasi semesta cenah ayeuna teh di Hardiknas. Maka ini kalau kita lakukan bersama-sama, selesai Pak masalah. Insya Allah kita akan bisa lari nih Pak Kades, Pak Ketua. Purwakarta bisa menjadi kabupaten dengan akselerasi yang cepat. Percepatnya bisa cepat. Catatannya, abdesinya bergerak, kepala desanya bergerak. Insya Allah kita bisa melewati kekhawatiran kita dan sampai pada tujuan secara cepat. Nggak ada pendidikan maju di daerah manapun, di tempat manapun tanpa kolaborasi. Ya. Maka kolaborasi, bekerja sama. Kalau ada apa-apa,
selesaikan di tingkat bawah, komunikasi yang baik dengan kepala desa, dengan RT RW-nya. Sekali-kali 1 tahun atau 1 semester 1 kali kumpulkan semua RT RW dan kepala desa di sekolah eta. Semuanya dorong. Saya udah perintahkan semua aparat dinas pendidikan. Kalau melihat anak nongkrong turun samperkeun, tanya sakolana di mana, keur naon, rek naon. Tempokeun kieu kamera ge manehana geus burat-barit daripada urang ngantepkeun, ya. Saya udah lakukan itu. Ya, siap ya? Pengawas semuanya. Pak RT Pak RW ge kedah dikitukeun ku Pak Kades. Sok aya nu obrang-abringnya barudak. Tanyakeun we. Gitu. Untuk semuanya ini harus dilakukan. Kalau kita ingin maju dan kita tidak bisa saling menyalahkan, maka hari ini kita menuangkannya dalam perjanjian kerjasama untuk mewujudkan pendidikan yang istimewa, pendidikan yang maju, pendidikan yang bisa mencapai cita-cita kemanusiaan kita. Gitu. Ini adalah langkah awal kita untuk menata, membangun pendidikan di Purwakarta yang bisa sesuai dengan harapan pemerintah. Mudah-mudahan kolaborasi kita terus bisa terjalin, bisa membangun pendidikan yang sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.